salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Jumpa lagi dengan saya Yuda Henugroho di YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm. Channel yang akan selalu konsisten membahas seputar ayam aduan. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman bagaimana cara meningkatkan power pukul seekor ayam laga. Ya, banyak teman-teman yang bertanya tentang ini, ya, entah itu di TikTok, di YouTube, atau di Facebook, atau di Instagram. Ya, jadi saya sempatkan untuk membuat konten cara meningkatkan power pukul ayam. Ya, nah kalau ngomongin power pukul, teman-teman, itu berkaitan erat dengan faktor penunjang, yaitu energi, ya, energi lalu fisik ayamnya. Jadi kalau pengen ayamnya itu power pukulnya tambah membesar, pukulnya tambah gede, pukulnya tambah berat, itu energi ayamnya itu harus maksimal, ya, staminanya itu harus maksimal, lalu fisik ayamnya juga harus menunjang, ya. Nah, ngomongin fisik ya nggak jauh-jauh dari otot lah, ya. Otot-otot ayam itu harus terbentuk dengan baik untuk menunjang power pukulan agar supaya lebih bagus lagi. Ya, saya rincikan, ya. Saya rincikan agar supaya teman-teman jadi lebih paham. Yang pertama dari energinya, ya, teman-teman. Energi. Energi itu biasanya ayam dapatkan dari pakan yang mengandung karbohidrat tinggi, ya. Karbohidrat diolah oleh tubuh ayam menjadi sumber energi. Ya, ada glukosa juga. Itu diolah oleh tubuh ayam juga sebagai sumber energi. Jadi, kita wajib berikan pakan yang berkarbohidrat tinggi, ya. Salah satu contohnya adalah beras merah dan jagung. Beras merah karbohidratnya itu sangat tinggi, tapi lebih tinggi jagung, ya. Tapi dua pakan ini adalah dua bahan yang cocok untuk diberikan kepada seekor ayam pukul. Ya, dua pakan ini adalah bahan pakan yang bersumber atau mengandung karbohidrat sangat tinggi. Jadi sangat cocok untuk diberikan kepada ayam tipikal pukul untuk menunjang power pukul. Ya. Jadi berikan pakan beras merah dan jagung, ya. Boleh beras merah, boleh jagung, atau boleh campuran antara beras merah ataupun jagung, dan boleh sedikit dicampur bahan pakan lainnya. Contohnya fur sedikit, ya, untuk melengkapi proteinnya. Lalu diberi kacang hijau sedikit sebagai sumber zat besi dan lain-lain agar supaya nanti badannya tidak terlalu keras, jadi agak lumer dikit, ya, jadi tidak kaku, tidak bantat. Boleh teman-teman berikan itu. Nah, kalau kita cuman fokus di pakan, ya, kita udah kasih pakan nih, sumber energi, ya, udah dikasih pakan jagung ataupun beras merah. Nah, kalau kita udah kasih pakan sumber energi yang banyak, ya, tetapi ayamnya itu tidak dilatih fisik, ya, otot-otot ayamnya tidak dibentuk, yang ada nanti ayamnya itu terlalu banyak konsumsi karbohidrat karena ayamnya tidak pernah dilatih fisik, ya, energinya tidak pernah dikuras, sehingga karbohidrat yang berlebih dalam tubuh ayam itu akan dikonversi untuk menjadi lemak, ya. Jadi karbohidrat yang berlebih, ya, yang dikonsumsi ayam itu akan dirubah oleh tubuh ayam menjadi lemak, ya. Jadi nanti kesimpulannya ayam yang cuma dikasih makan karbohidrat tinggi tapi tidak dilatih fisik, ya, itu akan menimbulkan ayamnya kegemukan dan ayamnya berlemak. Otomatis kalau ayamnya kegemukan dan berlemak itu akan sangat berpengaruh terhadap performa ayamnya, ya. Jadi yang kita harus lakukan adalah pengkondisian fisik ayamnya, ya, harus seimbang. Kita kasih pakan sumber karbohidrat tinggi, tapi kita juga harus imbangi dengan pelatihan fisik, ya.
agar supaya ayamnya tidak kegemukan dan ayamnya tidak berlemak. Serta tujuan pelatihan fisik itu untuk melatih dan menguatkan otot-otot ayam yang kita rawat, ya. Jadi pelatihan fisik ayam itu untuk ayam tipe pukul ada banyak sekali, ya. Ada banyak sekali pelatihan fisik yang bisa teman-teman lakukan. Salah satu contohnya saya sebutkan latih fisik loncat, latih fisik glitter, latih fisik jantur, ya, yang dipegang ekornya, kakinya cakar-cakar di pasir, ya. Terus latih fisik didorong, ya, agak dijongkokkan lalu didorong. Terus latih fisik renang, latih fisik ayun, ya, dan masih banyak lagi pelatihan fisik untuk ayam tipikal pukul. Saran saya kalau ngelatih fisik ayam itu sesuaikan dengan kebutuhan ayamnya dan jenis ayamnya. Karena ayam tipikal pukul pasti memiliki jenis yang berbeda-beda, ya. Untuk sekarang ini mungkin kalau untuk ayam pukul ada jenis pakoy, ada jenis bangkok, ada jenis ganoi atau saigon, ada pula persilangan antara jenis-jenis itu, ada koitret, koingon, dan masih banyak lagi, ya. Itu biasanya tipikal ayam pukul, ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan ayamnya dan jenis ayamnya. Nah, kalau kita udah kasih pakan yang berkarbohidrat tinggi, kita udah latih fisik ayamnya, ya. Apakah itu udah cukup, Mas Yuda? Belum cukup, ya. Jadi gini, ada hubungannya lagi antara pelatihan fisik ayam, ya, dengan extra fooding, vitamin, suplemen ataupun jamu. Jadi seberapapun keras kita melatih fisik ayam, kalau otot-otot ayam itu tidak dibentuk, ya, tidak dibentuk, maka otot-ototnya itu hanya mengeras, tetapi massa ototnya itu tetap kecil, ya. Kalau ototnya kecil, walaupun badan udah jadi, ya nanti power pukulnya akan tidak terlalu bagus. Jadi yang harus kita lakukan pelatihan fisik agar ayamnya tidak kegemukan, tidak berlemak, juga tujuannya untuk membesarkan massa otot dan menguatkan otot. Nah, kalau hubungannya dengan otot, ya, itu kita berhubungan pula dengan salah satu nutrisi yang fungsinya sebagai pembentukan otot, yaitu protein. Ya, protein itu sangat membantu sekali untuk pembentukan otot, ya. Jadi kalau kita berikan pakan hanya beras merah dan jagung, apa kebutuhan protein ayam akan tercukupi? Jawabannya tidak, ya. Jadi kita perlu berikan extra fooding, ya. Extra fooding itu apa? Yang dimaksud extra fooding adalah pakan tambahan, ya, pakan tambahan. Jadi di samping kita memberikan pakan pokok berupa jagung dan beras merah, kita juga harus berikan extra fooding atau pakan tambahan untuk pembentukan otot, yaitu extra fooding yang mengandung protein tinggi. Ya, teman-teman bisa berikan tempe, ya. Tempe itu proteinnya tinggi, teman-teman. Juga bisa berikan telur puyuh rebus, ya. Itu di samping proteinnya tinggi, kalsiumnya juga tinggi. Jadi di samping kita dapatkan protein untuk pembentukan otot, kita juga mendapatkan nutrisi yang namanya kalsium, ya, fosfor, kalsium untuk menguatkan tulangan, ya, untuk menguatkan tulang. Jadi kita ada asupan ganda, ya, asupan tambahan. Boleh teman-teman berikan tempe ataupun telur puyuh rebus untuk extra foodingnya, agar supaya nanti massa otot cepat kebentuk, cepat membesar, ya. Massa ototnya jadi tambah gede, ya. Ukuran otot lah, ya. Kalau nggak paham massa otot, ya, ukuran ototnya itu nanti tambah membesar, makin mudah dibentuk, makin kuat, ya. Kalau ototnya besar, udah kebentuk, udah kenceng, badannya udah jadi, nggak berlemak, nggak kegemukan, maka fisik ayamnya itu sudah menunjang untuk menaikkan power pukulan, ya. Sampai sini teman-teman udah paham, ya. Nah, apakah cukup Mas Yuda hanya rawatan seperti itu untuk menaikkan bobot pukulan ayam? Belum, teman-teman, belum.
Jadi walaupun ayam itu membutuhkan energi yang tinggi yang berasal dari karbohidrat dan juga otot-otot yang kuat, pembentukannya dari protein, ayam juga membutuhkan vitamin, ya. Jangan lupakan vitamin sebagai penunjang imunitas dan stamina ayamnya. Kalau ayamnya nanti kekurangan vitamin, maka ayamnya nanti imunitasnya akan kurang bagus, sehingga mau dirawat segimanapun nanti ayamnya tidak kunjung sehat maksimal. Jadi wajib berikan vitamin, suplemen, dan jamu sebagai penunjang agar supaya nanti pada saat perawatan ayamnya itu lebih cepat mapan, lebih cepat jadi, lebih cepat maksimal, ya. Udah paham? Teman-teman bisa berikan vitamin, ya. Vitamin untuk ayam itu banyak sekali variannya. Teman-teman berikan vitamin sesuai produk yang teman-teman biasa pakai, ya. Mungkin ada vitamin A, vitamin C, vitamin B1, B5, B2, B12, B6, ya, dan ada vitamin E untuk perawatan kulit dan lain-lain, ya. Boleh berikan vitamin yang lengkap untuk menunjang performa ayam kita agar supaya nanti power pukulnya lebih bagus, lebih maksimal. Nah, kalau suplemen dan jamunya, teman-teman bisa gunakan jamu jago champion ataupun Kamlang Factor, ya. Karena dua produk ini sudah terbukti sangat bagus untuk meningkatkan agresivitas ayam, ya. Kalau agresivitas ayam itu cepat naik, pasti nanti speed ayamnya juga akan lebih bagus, ya. Ayamnya akan semakin cepat, akan semakin gancang, dan mentalitasnya makin menguat, ya. Itu udah otomatis. Kalau ayamnya agresif, otomatis speednya makin cepat, ayamnya semakin candak, dan mentalitasnya semakin maksimal, ya. Jamu jago champion dan Kamlang Factor juga sangat bagus untuk meningkatkan stamina dan meningkatkan power pukulan. Jadi sangat berkesinambungan sekali dengan tema kita kali ini, yaitu meningkatkan power pukul ayam. Power pukul ayam akan meningkat ketika stamina ayam maksimal, ya. Kalau stamina ayam maksimal, power pukul pasti akan meningkat. Pukulannya akan semakin lebih besar, pukulannya lebih berat, pukulannya lebih dalam, ya. Di samping itu, jamu jago champion dan Kamlang Factor juga meningkatkan daya tahan tubuh ayam, ya, daya tahan tubuh ayam, sehingga ayamnya itu tidak mudah drop ketika pada saat perawatan, ya. Ayam dirawat, dilatih fisik itu capek. Jadi kalau diberikan jamu-jamuan atau suplemen untuk menunjang, meningkatkan staminanya, maka nanti ayamnya akan lebih tahan. Jadi tidak mudah drop, ya, tidak mudah drop. Ayamnya juga nanti tidak mudah merasakan sakit. Kalau staminanya maksimal, agresivitasnya tinggi, ayamnya tidak akan cepat ngerasa sakit ketika menerima serangan dari lawannya, ya. Tanda pukul ayam akan semakin lebih top. Nah, di samping itu, jamu jago champion dan Kamlang Factor juga sangat bagus untuk menstabilkan suhu tubuh ayam dan nafas ayamnya. Jadi suhu tubuh akan stabil, pernafasan juga akan stabil di air pertama sampai akhir laga, ya. Nafasnya jadi semakin panjang, tidak mudah terengah-engah, tidak mudah putus. Nah, yang terakhir, jamu jago champion dan Kamlang Factor juga bagus untuk recovery atau pemulihan pasca ayam sakit, pasca ayam abar, ataupun pasca ayam adu, ya. Jadi berikan jamu jago champion atau Kamlang Factor agar supaya nanti lebih cepat pulih ayamnya pasca sakit, pasca diabar, atau pasca adu. Gitu ya teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan dari segi pakan,
ya. Dari segi pakan yang sumber karbohidratnya tinggi itu akan semakin menunjang energi ayam supaya semakin lebih gede lagi, semakin maksimal lagi. Nah, terus pelatihan fisik ya, pelatihan fisik juga extra fooding sebagai penunjang pembentukan otot ayam ya. Pelatihan fisik juga bertujuan agar ayamnya tidak kegemukan dan tidak berlemak ya. Jadi nanti badannya cepat mapan, cepat sehat maksimal. Lalu berikan juga vitamin untuk melengkapi kebutuhan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh ayam dan suplemen ataupun jamu ya. Ingat, suplemen dan jamunya pakai jamu Jago Champion ataupun Kamlang Factor. PSBF Produk memberi bukti nyata, bukan hanya janji promosi. Cukup sekian dari saya. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.